Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Demikian pula dengan kesehatan dan kesempatan, dan juga terkhusus pula dengan nikmat ketaatan, nikmat ibadah, dan nikmat kita bisa masih diberi kesempatan untuk mengais warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam, warisan ilmu, warisan agama, yang mudah-mudahan hal ini adalah akan melenggangkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sedikit pada kesempatan berbahagia ini untuk mudzakarah dan juga muhasabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan bimbingannya memasuki atau sudah di bulan Rabiul Awal ini. Tentunya satu ibrah bagi kita, di mana kaum muslimin banyak merayakan Maulid Nabi. Kemudian juga memang benar hadisnya adalah sampai kepada derajat hasan tentang kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Namun tentunya yang menjadi ibrah bagi kita, di mana tentunya mereka yang merayakan itu adalah tentunya dengan dalih cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mari sedikit kita merenungi tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena muara dari segala aktivitas kita dan ibadah kita adalah kembali kepada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya mengikhlaskan segala gerak-gerik kita dari amalia kebaikan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Artinya di sini adalah ittiba, mengikuti kepada tuntunan dalam keikhlasan kita, dalam ibadah kita, mengikuti kepada apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik untuk kita. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak ingat, zikir di sini adalah ketaatan, banyak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna zikir sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah artinya adalah at-ta'ah. Maka
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana kesempurnaan dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah jadikan beliau sebagai teladan bagi kita. Tentunya dalam semua lini kehidupan, tidak hanya di masjid saja, tidak hanya dalam amalan sholat, puasa dan seterusnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita dalam semuanya, baik itu dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, demikian pula dalam akhlak dan perilaku. Segala aktivitas kita, dari bangun tidur sampai mau tidur, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita. Artinya seorang muslim adalah segala gerak-geriknya, segala amaliyahnya dibangun di atas dasar ilmu. Agama telah mengatur, syariat telah memberikan tuntunan. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya amalan begitu saja, tapi ada nilai-nilai iman, ada nilai-nilai dari tuntutan syariat. Dari lingkup kecil rumah tangga, maka Nabi SAW adalah teladan yang baik. Maka manakala kita menginginkan rumah tangga kita, keluarga kita baik-baik, maka Islam yang paling pertama kali memperhatikan kepada keluarga. Nabi SAW dalam dakwahnya, sebelum beliau mengajak kepada masyarakat, maka yang turun pertama kali adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu ngeman banget dengan keluarga. Karena berangkat dari keluarga-keluarga yang baik inilah yang akan menjadikan masyarakat yang baik. Rasulullah SAW sangat perhatian dengan keluarga. Sampai-sampai juga Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum linisaikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap para istriku. Artinya kalau kita ingin menjadi baik dalam keluarga, ya baik-baik dengan istri. Bagaimana baiknya? Nah, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita, keteladanan kepada kita. Ini dalam lingkup kecil, lingkup keluarga, untuk senantiasa diingatkan. Tentunya kita mengharapkan, ya, ketika dari awal pernikahan, ya, harapan, banyak harapan dan juga doa agar kehidupan itu benar-benar bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kalimat itu, ya, jadi sering, ya, kita dengar kalau di walimahan-walimahan itu. Tapi bagaimana untuk bisa meraih itu? Sebuah keluarga untuk bisa mendapatkan itu, maka tentunya juga butuh untuk dipelajari, butuh untuk dikaji. Karena hal itu merupakan sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang ini tidak bisa dirubah, ya. Artinya sudah juklaknya seperti itu. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan untuk kalian itu dari pasangan-pasangannya.
dari diri kalian, pasangan-pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, sakinah, agar kalian bisa sakinah dengannya, kepadanya. Sakinah ila, ini kalimat ila ini menunjukkan butuh ya. Seorang suami itu butuh ketenangan, dan ketenangan tidak bisa tidak kecuali dengan istrinya, dengan pasangan hidupnya. Dan ini sudah nas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kemudian kita mesti merenungi dan juga mentadabburi ayat-ayat seperti ini. Ini ayat. Ini ayat yang harus kita renungi. Bagaimana sebuah keluarga yang diidam-idamkan. Tentunya kita kalau di walimahan biasanya sampai kakek-kakek, nenek-nenek ya. Tapi tentunya kita tidak seperti itu sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harapan kita kebahagiaan itu adalah seperti itu. Ini. Karena keluarga ketika dibangun di atas iman, di atas ketakwaan, insya Allah ini akan terus berlanjut. Dipertemukan kembali. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mereka senantiasa konsisten dengan tuntunan-tuntunan Islam, tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tentunya didasari dengan ilmu. Di surat Ar-Ra'd dimulai di ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma? Innama yatadhakkaru ulul albab." Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma? Apakah orang-orang yang berilmu, ini orang-orang yang mengilmui akan apa yang diturunkan kepadamu itu adalah hak, jadi mengilmui tentang Al-Quran dan Sunnah. Kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta, jelas tidak sama. Hal ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Apakah sama orang yang berilmu? Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama? Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas jawabannya tidak sama. Dalam ayat ini juga demikian. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang turun kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wasalam dari Rabbmu itu adalah hak, kebenaran? Itu sama seperti orang yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang akan tahu hanya orang-orang ulul albab, yang punya akal. Siapa ulul albab ini? Tentunya kita menginginkan. Kalau di akhir surat Ali Imran Allah mengatakan ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, selalu memikirkan akan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika piknik, ketika melihat keindahan, mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia.
ketika melihat kecantikan istrinya, ketika melihat ya, ini pun juga dikembalikan kepada yang menciptakannya. Ini Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya akan semakin menjadikan kita menyadari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melihat apapun yang membahagiakan, yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Selalu memperhatikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk lebih menghargai kepada kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pada setelah mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmat Allah. Perhatikan, lihat kepada yang di bawah kalian, jangan lihat yang kepada di atas. Untuk urusan dunia, urusan dunia lihat kepada yang di bawah. Dan ini juga dalam masalah keluarga harus prinsip seperti ini. Ini jangan dicak ke mall terus, ya. Kelilingnya jalannya ke mall terus, seperti itu kuliner dan semisalnya, ya. Shopping, lihat yang di bawah. Ini. Jangan kata Nabi, lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmat Allah. Itu lebih bisa menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, nikmat Allah ternyata luar biasa. Maka dari sini kita akan lebih merasakan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata ada yang lebih sengsara, ada yang seperti itu, ya. Ini apapun keadaannya selalu mensyukuri nikmat Allah, ya. Dan hidup menjadi nyaman. Karena inilah yang ditegakkan dari tonggak dasar pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat, kepada ummahatul mukminin adalah ini. Jadi mereka sama sekali tidak memandang dunia. Tidak pernah memandang dunia. Dunia ada di tangan mereka, tapi tidak di hati mereka. Mereka kaya tapi tidak pernah bicarakan dunia, ya. Maka kecemburuan mereka pun juga bukan dalam urusan dunia. Kecemburuan mereka dalam urusan akhirat, ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha contohnya, misalkan ketika pulang dari haji bersama Nabi alaihi salatu wasallam, mau pulang kemudian kemudian beliau menangis. Kemudian Rasul mendekatinya. Kenapa nangis? Ya Rasulullah, semua orang pulang dengan membawa haji dan umrah. Saya cuma dapat haji tok. Karena beliau kan ketika mau haji itu kena haid. Sampai tiba musim haji masih belum suci juga. Akhirnya Rasul mengatakan, if'alu ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja jangan tawaf, ya. Akhirnya beliau kemudian yang tadinya niatnya umrah untuk tamattu dirubah menjadi haji saja sampai selesai haji. Maka tidak bisa umrah, sudah nggak ada waktu, ya. Maka dari situ kemudian beliau mengizinkan Aisyah untuk umrah setelah haji, tapi hanya Aisyah saja, ya. Syahidnya di sini kecemburuan dalam apa? Dalam ibadah, ya. Dalam pahala, ya. Bukan dalam dunia. Ini ummahatul mukminin seperti itu. Dan para sahabatnya itu orang-orang yang melarat. Fuqara sahabah. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan mengadu dengan pahala ini. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya mendahului kami dengan pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka wayatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, lah kami. Ini kecemburuan mereka seperti itu, ya. Keinginan mereka adalah untuk menyamai orang-orang kaya, bukan dari kekayaannya, dari pahala, ya. Bagaimana kekayaan itu adalah untuk menggapai pahala, ya. Ini orang-orang yang tafakkur, ya. Orang-orang selalu memperhatikan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka ini tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Itu di surat Ali Imran. Kemudian pada ayat ini siapa ulul albab? Ini alladzina yufuna bi ahdillah.
Ini sifat-sifat ulul albab. Kalau di surat Al-Imran ada 2 ya. Ya. Kemudian pada ayat ini, pada surat ini, surat Al-Ra'd dikatakan alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang senantiasa memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wala yanquduna al-mitsaq, dan mereka tidak pernah memutuskan perjanjian itu. Dan keluarga ini kan mitsaqan ghalidha, ya. Ikatan pernikahan, ikatan kekeluarga ini adalah Allah katakan mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kuat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para ulul albab yang senantiasa menjaga janji Allah Subhanahu wa taala. Semua janji Allah, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, kemudian juga sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, ini kemudian tanggung jawab, ya. Alladzina yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mitsaq. Ini 2 pada ayat ini. Berarti sudah 4 kalau ditambah dengan yang di surat Al-Imran. Ya. Wala yanquduna al-mitsaq. Kemudian sifat yang ketiga pada surat ini, walladzina yasiluna ma amarallah bihi. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Menyambung silaturahim, hubungan keluarga, menyambung hubungan persahabatan, kekerabatan, pertemanan, pertetanggaan. Ini adalah supaya disambung, ya. Karena apa? Islam itu adalah mengajarkan kepada kita, syariat Islam itu semuanya mengajarkan kepada kita untuk saling menyambung. Pertama, karena seorang mukmin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Dan ini ikatan iman. Yang mempersaudarakan kita, mempertemukan kita adalah iman. Dan ini ikatan yang paling kuat. Autsaqul iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikatan yang harus dijaga. Ikatan keluarga, maka jaga kuat-kuat, ya. Agar kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat itu dalam ayat ini. Sambung keluarga yang baik. Meskipun terkadang ada riak-riak terjadi, biasa. Jangankan rumah tangga kita, uang rumah tangga Rasulullah juga ada. Maka kalau kamu kita membayangkan rumah tangga kita akan mulus-mulus saja, ya. Cepol kayu lintang, ya. Ya, seperti itu, mustahil. Pasti akan ada, ya, riak-riak. Namun bagaimana kemudian kita menyelesaikan itu? Jangan jadikan karena nila setitik hilang susu sebelanga, ya. Karena hanya satu masalah yang sepele kemudian hancur dari ikatan keluarga ini. Karena ketika seseorang itu, jangankan keluarga, ya, bahkan sampai hubungan pertemanan, persahabatan, kemudian memutus hubungan, maka bahayanya besar, ya. Kalau hubungan keluarga, jangan harap untuk masuk surga. Karena Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'. Ini qati' ar-rahm. Orang yang memutuskan hubungan keluarga. Demikian pula persahabatan, pertemanan. Dengan siapa saja, bahkan dengan teman-teman orang tua kita. Ini termasuk dari bakti seorang anak kepada orang tua adalah menyambung hubungan pertemanan dari orang tua kita. Satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.
ketika beliau berjalan di Tariq Makkah, ya, menuju ke Mekah, beliau ketemu dengan seseorang. Kemudian sampai sorbannya dikasihkan, ini juga kasihkan ke orang itu. Kemudian ada yang mengingatkan, itu kan orang biasa-biasa saja, itu dikasih sedikit sudah cukup, nggak usah berlebihan dalam memberi. Kemudian diingatkan, orang itu adalah sahabat baik bapakku. Dan Rasulullah telah mengatakan demikian. Termasuk dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung hubungan orang-orang yang dulu ada hubungan baik dengan orang tua kita. Maka ini kalau itu saja suruh disambung. Jadi tentunya lebih utama kalau kita ada hubungan darah, ya. Ada hubungan kerabat, jangan sampai kemudian diputus. Karena memutus hubungan, jangankan keluarga tadi ya, dengan persahabatan saja berat ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ketika di surat Fatir, Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepadanya, yani kepada Allah Subhanahu wa taala, yas'adul kalimut thayyib, ya, akan naik ucapan-ucapan yang baik, ya. Wal 'amalus shalihu yarfa'uh, dan amalan-amalan saleh itu akan diangkat, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, unduru ila hadain, tunggu dulu dua orang ini. Dua orang yang bagaimana? Yang berseteru. Amalan baik mereka, ucapan baik mereka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tertahan. Ini hukuman ya bagi orang-orang yang memutus ini pertemanan, memutus hubungan ini. Jadi amalan baiknya tidak akan sampai. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memuji alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Orang-orang yang senantiasa memenuhi dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memutuskan mitsaq, ikatan-ikatan yang kuat ini. Keluarga, dari semuanya tadi ya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka orang-orang yang selalu menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Ya, tadi yang diperintahkan disambung banyak. Kerabat jelas, teman-teman baik orang tua kita juga supaya disambung terus. Pertemanan, persahabatan, tetangga dan seterusnya, ya. Ini sifat yang ketiga. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum. Mereka senantiasa takut kepada Rabb mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tiada lain adalah karena tahunya tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah orang-orang yang berilmu, karena Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah mereka orang-orang yang berilmu. Maka ilmu di sinilah ilmu yang kemudian membuahkan rasa khasyah, membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian ilmu ini ya, kita ilmui, kemudian insyaallah akan memberikan buah. Buahnya rasa takut kepada Allah. Ketika tumbuh rasa takut kepada Allah, tentunya akan hati-hati. Enggak akan kereng-kereng pada istri, enggak akan aneh-aneh pokoknya. Karena apa? Takut kepada Allah, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita aneh-aneh dengan istri, ya, di belakangnya adalah, di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk membalas. Wa kana Allahu aliyan kabira. Innallaha kana aliyan kabira. Allah Maha tinggi. Allah Maha besar. Ya. Yang siap untuk membalas kezaliman kita manakala kita berbuat kezaliman pada keluarga, ya. Ini rasa khasyah, maka ini yang perlu untuk kita tumbuhkan dalam diri kita. Dengan ilmu agama, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulnya, ilmu mengenal agama ini, supaya menumbuhkan rasa
takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka juga khawatir dengan keburukan hisab. Su'ul hisab, perhitungan yang jelek. Ini mengkhawatirkan. Maka ini sifat orang-orang yang dikatakan ulul albab, orang-orang yang berilmu. Kemudian sifat mereka lagi, walladzina sabaru, mereka adalah orang-orang yang sabar. Dalam rangka apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam rangka menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang paling besar bagi seorang mukmin. Bagaimana untuk bisa nanti di yaumil qiyamah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang dirindukan, yang paling kita rindukan. Dan ini kenikmatan yang paling nikmat bagi orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah sebagaimana kalian melihat bulan di saat purnama. La tadhammuna fima bainakum, tidak berdesak-desakan di antara kalian. Ini nikmat. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul jannah, ketika mereka sudah mendapatkan sekian banyak kenikmatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal turiduna syai'an nazidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan kepada kalian? Maka ahlul jannah mengatakan apa? Tambahan apa lagi? Tambahan apa lagi ya Rabb, kata mereka. Ini. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah artinya segala kenikmatan mereka sudah. Apa lagi? Ini. Maka kemudian fayakshiful hijab, Allah menyingkap hijabnya, dan disitulah ahlul jannah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Hijabu wa kana hijabu min nur, hijabnya adalah dari cahaya. Dan ini yang disebutkan di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, balasannya adalah al-husna, yani al-husna al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahan dari surga ini adalah ru'yatu rabbil alamin, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Qiyamah Allah menjelaskan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri. Karena apa? Karena melihat kepada wajah Rabbnya Subhanahu wa taala. Maka ini orang-orang yang sabar untuk menggapai wajah Allah, orang-orang yang sabar dalam keikhlasannya, sabar dalam mengais ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmunya, dan sabar juga dalam menyampaikan ilmu. Dan ini menyampaikan ilmu bukan hanya kewajiban para dai atau mubaligh saja, kita semua. Siapapun yang bisa kita raih, yang kita bisa sampaikan, ya. Mungkin kepada orang tua kita, kita ingatkan mereka. Mungkin ya jelas kepada anak-anak kita tanggung jawab, kepada istri dan seterusnya, pada keluarganya khususnya, karena itu yang paling utama. Fa'anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga dekat. Tentunya kita tidak menginginkan keluarga dekat kita kemudian menyimpang dalam agamanya. Makanya harus diingatkan. Lebih utama mereka untuk kemudian diingatkan. Maka kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam demikian perhatian dengan yang namanya keluarga ini. Karena kerusakan-kerusakan juga
bisa keluar dari rumah tangga ini. Bahkan termasuk di antara orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah ya, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagi mereka disiapkan siksaan yang pedih. Ini semuanya dari keluarga. Yang pertama siapa? The youth. Pertama adalah the youth. Siapa the youth ini? Seorang kepala rumah tangga yang membiarkan keburukan dalam rumah tangganya. Tidak ada nahi mungkar. Enjoy saja ketika keburukan ada di keluarganya. Ya. Padahal Allah telah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini harus peka. Ya. Harus peka kita melihat seperti itu. Ya. Ini yang pertama the youth. Karena tanggung jawab dalam rumah tangga itu adalah kepala keluarga. Baik buruknya anak dan istri adalah utamanya adalah keluarga. Apa adalah suami, kepala keluarga ini. Maka mereka penanggung jawab utama. Kemudian yang kedua adalah al-aqli walidayhi. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ancamannya berat, ya. Dan yang ketiga, al-mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, ya. Seorang wanita yang tomboy, ya. Kayak laki-laki. Ya. Ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah disiapkan untuknya siksaan yang pedih. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita tidak menginginkan itu, ya, terjadi pada keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ini orang-orang yang para ulul albab ini. Siapa mereka ini? Orang-orang selalu memikirkan karena kekhawatirannya. Ya. Wa yakhafuna su'al hisab. Takutnya mereka kepada keburukan hisab. Jadi dihisab dulu di dunia. Dihitung-hitung. Karena pedagang-pedagang akhirat tentunya juga akan lebih. Kalau pedagang dunia saja selalu mengaudit, ya, maka pedagang akhirat lebih mengaudit, lebih hitung-hitungan. Maka ini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang selalu sabar. Sabar dalam belajar, sabar dalam mengamalkan ilmunya, dan sabar dalam menyampaikan ilmunya. Tentunya itu semuanya adalah ibtigha wajhi rabbihim, untuk menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Ini menegakkan salat. Dikatakan di sini menegakkan, kalimatnya mesti iqamis shalah, tegak, ya, berdiri. Karena salat itu merupakan imaduddin, tiang agama, ya. Dan salat adalah merupakan barometer seseorang. Dunia dan akhiratnya adalah salat. Maka kalau salatnya terjaga, insya Allah yang lainnya lebih terjaga. Tapi kalau salatnya masih angin-anginan, sak cedae, sak, ya seperti itu, ya nanti yo sak sae. Lebih lagi yang lain, ya. Ini jelas, ya. Dan di akhirat nanti juga salat merupakan yang pertama kali akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari amalan manusia adalah salatnya. Fa in saluhat, jika salatnya baik, yang lainnya akan baik. Jika salatnya rusak, naudzubillah, maka yang lainnya juga akan rusak. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka di dunia juga seperti itu. Allah mengatakan apa di surat Maryam? Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Dan ditinggalkan di belakang mereka generasi-generasi. Dan bagaimana? Allahus shalah, ya, yang menyia-nyiakan salatnya. Generasi keturunan yang menyia-nyiakan salatnya. Ketika salat itu disia-siakan, berikutnya apa? Wattaba'us syahawat, sakarepe.
Ketika sholat itu disia-siakan, wah sakarpe mesti bocah kan gitu. Dan ketika sudah seperti itu, fasaufa yalqauna ghayya, kesesatan yang akan didapat. Ya. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan anak-anak kita dengan sholat. Ya. Saya pun juga seperti itu, sama anak saya sholat. Wah sudah nggak ada toleransi. Ya. Sholat nggak ada toleransi. Sampai yang gede-gede, saya nilai kamu baik kalau subuhnya sudah nggak dibangunkan. Itu saja. Kalau subuh sudah nggak dibangunkan, udah, baru saya percaya. Kalau masih digedor-gedor, kamarnya gedor-gedor nggak bangun-bangun, sudah, belum percaya. Ini barometernya adalah sholat. Ya. Baru percaya. Mau ngomong apa saja saya ini, enggak. Ya diiyakan saja. Ini. Karena bisa saja dia cuman kamuflase untuk nyenengke bapak itu. Tapi saya nggak melihat kemana-mana, melihat sholatnya bisa. Gitu. Kalau sholatnya baik sudah, insya Allah yang lainnya akan lebih terjaga. Biidznillah. Artinya baiknya di sini juga, artinya betul-betul dijaga, ditegakkan. Ini. Maka ini standar dan wasiat Nabi SAW sampai sebelum meninggal. Sebelum meninggal beberapa saat beliau meninggal sebelum mengatakan as-shalah as-shalah. Wa ma malakat aymanukum. Salat. Ini sebelum meninggal beberapa saatnya, salat ini jangan sampai disia-siakan ya. Maka dipelajari yang baik ini. Dan salat ini kan luar biasa. Satu-satunya syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi tanpa perantara ya. Langsung dengan Allah di malam yang mulia, di tempat yang mulia, di Sidratul Muntaha. Tanpa perantara. Ini menunjukkan keagungan kedudukan dari sholat itu sendiri. Dan ini jelas sifat orang-orang ibadur rahman, sifat orang-orang yang berilmu seperti itu. Aqamus shalah wa aqamus shalah. Ya. Maka inilah yang harus senantiasa kita jaga ya. Perhatikan anak-anak kita dengan sholatnya. Malah kalau sholat dijaga insya Allah lah ya, masih yang lainnya akan lebih terjaga. Maka sampai di sini juga para ulama kita lihat, sampai mereka para ulama menjadikan sholat juga sebagai standar. Seseorang diambil ilmunya atau tidak itu lihat sholatnya dulu. Jadi ketika mereka mau mengambil ilmu dari seseorang, maka diperhatikan sholatnya. Jika sholatnya baik, mereka akan mengatakan kepada yang lainnya akan lebih terjaga. Kemudian duduk mau belajar. Kalau sholatnya enggak, sudah. Meskipun dia punya ilmu, ya, mungkin dia punya ilmu. Karena seorang punya ilmu belum tentu, ini keberkahan masalahnya. Ya. Makanya kita lihat bagaimana kita lihat para ulama menjadikan standar itu, ya, sholat. Wa aqamus shalah. Kemudian sifat berikutnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka berinfak. Ya. Berinfak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah. Baik dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya. Ini mereka senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam nafkah yang wajib atau yang mustahabat. Yang wajib jelas kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, kepada simbahnya, ini kewajiban. Kalau seseorang kemudian melihat orang-orang ini adalah dalam kekurangan, dia lebih wajib. Makanya tidak dibolehkan memberikan zakat kepada orang-orang ini. Kepada istri, anak, orang tua, simbah ke atas. Tidak boleh. Atau ke bawah cucu, tidak boleh. Ya. Ini zakat tidak boleh diberikan kepada mereka. Ini. Karena ini adalah tanggung jawab. Ya. Tanggung jawabnya, di bawah tanggung jawabnya. Dan ini orang-orang yang tentunya skala prioritas. Tapi kadang-kadang, namanya orang, kadang-kadang ketika dengan istrinya util banget, ketika dengan orang lain, lumonya Allah musta'an. Ada yang seperti itu. Ya. Hitung-hitungan. Padahal apa yang diberikan kepada istri itu tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Kata Rasulullah SAW, hatta luqmata fi fiyyi imra'atik, sampai satu suapan yang masuk di mulut istrimu itu
Itu nilainya Masya Allah ya, luar biasa. Satu suapan, nah kita berikan berapa? Nah kalau ini ya, maka jangan util ya. Artinya kita berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Ya, kan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Ini. Kalau rezekinya sate, yuk kasih sate. Ya, sayur tempe gitu loh. Bahasanya yang pondok gitu lah. Kalau ditanya makannya apa, sate itu, oh orang tua senang. Sayur tempe, alhamdulillah. Ya. Ya, artinya kalau rezekinya segitu ya gitu ya sudah gitu. Tapi kalau rezekinya lebih, yuk jangan digitu kasih itu terus-terusan. Namanya util gitu ya. Maka kita berikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena sekali lagi adalah tidak akan hilang. Hanya kemudian bagaimana memanage saja ya. Bagaimana memanage dan mengatur yang baik. Maka dalam masalah ini pun juga kita lihat rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam ya. Rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam, keluarga ya. Ini subhanallah ya. Ini sampai rumah tangga Nabi itu keluarga, padahal istrinya kan banyak. Ada kisah satu malam Rasulullah kedatangan tamu malam-malam. Tapi ngeluh apa? Bukan mau tanya agama, bukan mau sambat kelaparan. Ya Rasulullah, ju. Ya Rasulullah lapar. Kelaparan. Datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya sama istrinya. Pertama dia tanya adalah Aisyah. Hal punya apa di rumah? Hal indaki min syai'? Punya sesuatu enggak? Istrinya mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq. Ma indana illa ma', katanya. Demi yang mengutusmu dengan hak, kami tidak punya apa-apa kecuali air. Subhanallah. Air saja. Ini rumah tangga Nabi. Tanya ke istrinya lain semua dengan jawaban yang sama. Subhanallah. Kira-kira sabar nggak Bu? Kalau di rumahnya air saja. Ini rumah tangga Rasulullah ya. Orang-orang terbaik ya. Ya. Nah, kalau kita, aduh ini mau. Ya, ini lihat ya. Sabar, nggak nuntut macam-macam ya. Yang adanya itu artinya ya seperti itu, adanya seperti itu. Sabar ya. Ya. Karena namanya rezeki kan juga kadang ini ya. Maka kita lihat yang jelas seperti itu. Bagaimana rumah tangga Nabi seperti itu. Nggak punya apa-apa. Kalau rumah tangga kita seperti itu, ya lebih utama, mimbabi aula. Kalau kita kekurangan, tapi alhamdulillah kita jalan. Jelas lebih banyak ya dari apa yang ada pada Nabi SAW. Kalau dari sisi dunia ya, Masya Allah, ini nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Mungkin kalau hanya air saja di rumah, karu-karuan. Wis aku mulai baik kok. Ya. Maka ini kita lihat. Ya. Namun dalam kondisi seperti itu pun juga kita lihat Rasulullah juga nggak kewan menawarkan pada para sahabat yang lain. Ada yang bisa menghormati tamu kita malam ini. Seorang sahabat juga lagi-lagi juga begitu. Seorang Ansor, kisahnya di seorang Ansor, kemudian saya Rasulullah siap. Nggak ngerti di rumah punya apa juga nggak ngerti. Ya. Ditanya pada istrinya, ada apa di rumah? Belum ada punya apa-apa, hanya ada makanan tapi untuk anak kita saja. Untuk anak kita tok. Untuk kita berdua saja untuk malam ini nggak ada jatah. Gitu. Ini ya. Tapi kita lihat mereka para sahabat itu Masya Allah ya. Sampai kemudian Taib, kalau begitu. Dan isinya juga manut saja. Kalau kita mungkin sudah, lu mau dikasihkan orang kita sendiri kelaparan. Ya. Kita lihat ini ya. Kata suaminya, Taib, kalau gitu ini saja. Anak kita dihibur. Nanti kalau minta makan terus sampai dia capek, sampai dia tidur. Kalau sudah tidur, nah nanti kita siapkan makanan itu, kemudian kita persilahkan tamu untuk masuk, nah, kemudian kita matikan lampu, kita pura-pura ikut makan, pura-pura makan ya. Dan itu terjadi rumah sahabat di Rasulullah. Dan ini yang kedua, setelah Rasulullah nggak punya apa-apa, cuma air toh, kemudian ditawarkan ke sahabat Ansor ini juga nggak punya apa-apa kecuali hanya untuk anaknya itu.
sampai anaknya tertidur, kemudian makanan disiapkan, kemudian suami istri ketika itu belum turun ayat hijab ya. Suami istri pun juga ikut di situ, lampu dimatikan, disiapkan, dipersilakan makan. Jatah anaknya. Jadi anaknya, istri dan dirinya sendiri kelaparan untuk menghormati tamunya. Kira-kira ibu-ibu siap nggak gitu? Kayaknya kalau melihat seperti ini kok kayak surga diborong sama mereka ya. Masya Allah ya. Ini sampai seperti itu ya. Maka pagi harinya kemudian Rasulullah menemui sahabat Ansor ini. Sambil Rasulullah sudah tahu, karena diberitahu tentunya ya, oleh malaikat ya. Diberitahu, apa yang kamu lakukan dengan tamu kita malam tadi itu. Senyum-senyum aja deh. Sampai kemudian turun ayat itu. Turun ayat tentang orang-orang Ansor. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yu'siruna ala anfusihim, mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri meskipun sebenarnya butuh. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka itu butuh. Rela anaknya, dirinya, keluarganya kelaparan demi tamu. Ya. Nah ini kalau tamu seperti itu, ya, mimbabi aula adalah seperti ini, ya. Masya Allah nih ya. Ini luar biasa. Ya. Maka ini kita lihat bagaimana, karena ini tentunya adalah nilai kebaikan semuanya. Ketika seorang istri berinfak, itu tentunya juga suaminya pun juga akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Dan kalau semuanya kompak seperti ini, masya Allah ya. Dan ini adalah rumah tangga yang dibangun dengan keilmuan, dengan ilmu dan rasa khasyah, yang ilmu itu menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama sekali dunia tidak jadi ukuran ya. Ini mereka wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka menginfakkan apa yang telah kami rizkikan pada mereka, baik dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan namanya berinfak ini ya adalah satu amalan yang sangat dirindukan oleh orang sudah mati. Dirindukan oleh orang sudah mati. Allah mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang sudah mati akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau menunda barang sebentar saja, kasih waktu sebentar saja. Untuk apa? Mau sholat, mau enggak? Fa'as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas salihin, dan agar aku menjadi orang-orang yang saleh. Karena pahala sedekah ini, apalagi kepada orang-orang yang jelas-jelas membutuhkan, ya, yang sangat membutuhkan, ini nilainya luar biasa, ya, nilainya luar biasa. Dan terkadang seperti itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau meninggal. Maka kadang orang mau meninggal itu senyum-senyum, ya, karena kadang diperlihatkan itu. Sebagaimana hadis kisahnya Sya'ban, ya, seorang sahabat yang bernama Sya'ban yang selalu hadir sholat berjamaah dan tidak pernah terlambat, dan selalu duduk di shaf pertama bagian kanan. Kemudian suatu hari Rasulullah kehilangan, kok nggak ada ini. Maka kemudian beliau mengajak para sahabatnya untuk menjenguknya, untuk mencarinya, di mana rumahnya. Rumahnya ternyata jauh. Dan kemudian sampai ketemu rumahnya, kemudian ketemu istrinya. Istrinya mengkabarkan bahwa Sya'ban ini sudah meninggal, baru saja meninggal. Kemudian istrinya cerita kepada Rasulullah, hanya beliau ketika sebelum meninggal itu ada yang aneh. Ini ada apa? Ditanyakan apa itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, yang pertama mengatakan, kenapa tidak lebih jauh saja? Kenapa tidak lebih jauh saja? Kemudian yang kedua, kenapa tidak semua saja? Kenapa tidak semua saja? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru saja? Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan akan pahala berjalan menuju sholat, pahala berjalan menuju masjid.
yang begitu jauh diperlihatkan pahalanya. Maka beliau mengatakan, kenapa lebih jauh saja? Lebih jauh, lebih banyak pahalanya. Ya. Ini pun orang yang berbuat baik semuanya akan menyesal, apalagi yang sebaliknya. Ya, orang-orang berbuat baik akan menyesal. Kemudian yang kedua, suatu hari beliau mau makan roti. Ya. Kemudian ketika mau makan datang seorang pengemis yang kelaparan, kemudian minta, akhirnya diparuh, diberikan kepada si pengemis ini, diperlihatkan pahalanya dari separuh roti ini. Maka sahabat Sya'ban ini pun getun, kenapa nggak semuanya saja dulu? Ya, menyesal. Kemudian yang ketiga adalah ketika mau berangkat sholat subuh, didapati ada seseorang yang kedinginan di jalan. Karena musim dingin Madinah kan juga ngeri. Ya. Musim dingin, musim panasnya Madinah kan, kalian pernah merasakan ya, karena kering ya, dinginnya itu dingin sekali. Ya. Kita saja kalau di Tangmangu itu juga kayak begitu malam-malam ya. Ya. Nah, kalau dinginnya Madinah lebih keras gitu. Ya. Maka kemudian beliau memakai dua pakaian. Yang pakaian luarnya diberikan kepada sahabat yang kedinginan ini, kemudian diajak jalan bareng menuju ke masjid. Kemudian diperlihatkan dari dia memberikan pahala memberikan pakaian ini. Kenapa tidak yang baru saja? Karena yang di dalam itu yang bagus ya, yang di luar yang jelek. Diberikan yang di luar. Menyesal sekali. Ya. Ini kadang seperti diperlihatkan. Ya. Maka ini pahala ini orang-orang yang berinfak. Ya. Khususnya kepada keluarga, ya, kepada orang dekat. Karena nafkah yang paling baik itu adalah yang lebih dekat dari skala prioritas. Bahwa yang ada hubungan darah itu lebih utama. Ya. Rasulullah SAW dengan istrinya Saudah, ya, itu suatu hari Rasulullah datang pas jatahnya. Tapi kemudian Rasulullah juga melihat ada sesuatu yang aneh. Kok ini yang biasa kelihatan nggak kelihatan. Tapi Rasul juga tidak ngomong, hanya istrinya itu peka. Peka bahwa hanya disampaikan bahwa budak yang biasa di situ itu sudah dimerdekakan, dibebaskan oleh istrinya ini. Maka kata Rasul mengatakan, seandainya budakmu itu diberikan kepada keluarga paman-pamanmu yang membutuhkan, maka bagimu dua pahala. Apa itu? Pahala shadaqatun wasilah. Pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan silaturahim. Jadi ketika kita memberikan nafkah sedekah kepada keluarga masih ada hubungan darah, yang itu bukan tanggung jawab kita. Selain itu anak, istri, bapak, simbah ke atas ya. Ini adalah mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan silaturahim. Ini skala prioritas mestinya. Ya. Maka harus kita seperti itu, takdimul aham fal aham, mendahulukan mana lebih penting, mana lebih besar pahalanya. Ya. Tapi kadang-kadang kita kembalinya kepada mana yang memuaskan kita. Ya. Kadang puas-puasan. Ya. Maka jangan seperti itu. Ini jelas ya. Ada skala prioritas. Ya. Ya. Ini mereka orang-orang yang ulul albab ini, orang-orang yang berilmu. Wa yunfiquna wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka bersegera menutup keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Ketika melakukan keburukan, bersegera untuk ditutup dengan amalan-amalan yang baik. Ini. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan itu akan menutup keburukan. Ya. Maka ini seorang mukmin ya, peka seperti itu, ketika melakukan hal yang kurang baik, segera ditutup dengan amalan-amalan yang baik. Mudah-mudahan itu adalah akan bisa menutup. Maka akibatnya bagaimana? Ulaika lahum uqbad dar.
Bagi mereka ini, orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi, lahum uqbaddar. Bagi mereka mendapatkan negeri yang baik, rumah yang baik, tempat tinggal yang baik. Di mana itu? Uqbaddar ini jannatu adn yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka memasukinya. Tidak hanya dirinya, ayat berikutnya mengatakan wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya. Dan bersama mereka, bersama dirinya siapa? Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya. Ini bapak-bapaknya dia juga ke atas, ya. Keluarganya kan dikumpulkan. Istrinya, anak-anaknya, keturunannya kan dikumpulkan. Subhanallah. Ini balasan bagi orang-orang selalu baik dengan amalan-amalan tadi. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Anak cucunya akan dikumpulkan semua. Indah sekali. Kita di dunia hanya adalah nikmat, ya. Berkumpul dengan kerabat, dengan saudara sendiri, keluarga, anak cucu, ya. Masya Allah. Maka ini yang kita harapkan, bisa terus berkumpul. Dan tentunya di dunia kita sudah merasakan nikmatnya dengan cucu, ya. Cucunya ada beda. Betul, saya sudah punya cucu satu, Bu. Ternyata cucu beda dengan anak, ya. Ini kayaknya kalau Lisi sayang, kayaknya memang sayang kalau sayang pada cucu. Ada, Masya Allah, ya. Ini kan masalah hati, ya. Tapi nikmat sekali, ya. Nikmat sekali. Dan itu ketika kenikmatan itu kita di dunia nanti akan dikumpulkan kembali, ya. Dia akan dikumpulkan kembali. Ketika rumah tangga kita adalah keluarga-keluarga yang dibangun dengan dasar agama, dengan dasar ilmu ini, maka ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikembalikan lagi keluarganya, bapaknya, orang tuanya, semuanya yang baik-baik ini akan dikumpulkan. Dan tidak hanya itu saja, wal malaika yadkhuluna alaihi min kulli bab. Para malaikat masuk kepada mereka dari semua pintu, memberikan ucapan selamat, ya, dihibur, Masya Allah, ya. Wal malaika yadkhuluna alaihim, ya. Para malaikat datang kepada mereka dari semua pintu, mengucapkan wassalamun alaikum bima sabartum, ya. Selamat untuk kalian dengan apa yang dulu kalian sabar, ya. Subhanallah ini. Maka ini sabar dalam keluarga perlu kita tanamkan. Karena ini kesabaran ini membuahkan buah sangat indah. Wa ni'ma uqbaddar. Ini sebaik-baik kenikmatan negeri akhirat, ya. Maka Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keluarga. Jadi pentingnya untuk kita senantiasa menjaga keluarga, membimbing keluarga untuk ketika kita dikumpulkan, ya, Masya Allah, ya, kita dikumpul pertama dengan hubungan kerabat, ya. Kemudian yang kedua agama, ya. Ini subhanallah, ya, sangat indah sekali. Ini sangat memberikan kenyamanan, ya. Maka tentunya ini yang kita berharap, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia, maka juga dikumpulkan. Dan ternyata ini keluarga, belum nanti dengan tetangga, dengan persahabatan, ya. Kalau dalam keluarga, Rasulullah mengatakan yang terbaik, ada yang terbaik kepada istrinya. Dalam bertetangga juga demikian, bersahabatan juga demikian. Rasulullah mengatakan khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala ada yang paling baik kepada kawannya, kepada sahabatnya. Wa khairul jiran khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah juga yang paling baik kepada tetangganya. Artinya kita hubungan semuanya diatur, ada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kebaikan. Bukan hanya sekedar kita bertetangga rumah ini saja, tidak. Tapi itu adalah kita kenapa baik kepada tetangga, ada tuntutan-tuntutan keimanan. Kalau bertetangga, kalau berteman, bersahabat, ini saja seperti itu, bagaimana lebih lagi kepada lingkup keluarga ini, ya. Maka ini Masya Allah, ya, satu hal yang disyukuri, ya. Bisa keluarga mengadakan pengajian, kan tidak semuanya.
jarang lah ya. Jadi boleh dibilang keluarga-keluarga yang apa istilahnya perhatian ya, untuk bisa kumpul bareng-bareng ngaji, untuk bareng-bareng ya, minimalnya adalah ada siraman-siraman rohani ya masuk dalam rumah tangga kita. Ini tentunya adalah satu kenikmatan ya. Dan kalau kita membaca hadis saja ya, baru membaca tok ini, apalagi kalau dipelajari lebih jauh, ini sudah menjadikan kecemburuan bagi kita. Seperti misalkan kalau kita baca ya, An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Subhanallah. Ini apa? Keluarga-keluarga ilmu ya. Cucu meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dari ini. Seperti itu ya. Urut-urutan ini keluarga semua ya. Ini Masya Allah ya. Dan banyak seperti itu, baik itu sahabat, dari tabi'in, ada namanya apa, keluarga Sirin ya. Ini 6 bersaudara, semuanya ulama, sampai yang perempuan terkenal namanya Hafsah binti Sirin. Ini tabi'iyah ya, seorang wanita tapi berilmu ya. Ini luar biasa. Dan kakaknya saudara namanya Muhammad ibn Sirin. Dan ini yang paling terkenal 2 ini. Dari 6 ini semuanya ahli ilmu, tapi yang masyhur 2 orang ini, Hafsah dengan Muhammad ibn Sirin dan Hafsah binti Sirin. Jadi karena kita baca seperti itu, Masya Allah, ini keluarga berilmu. Dari cucu, anak, kepada bapak sampai mbahnya, ini urut-urutan meriwayatkan ya. Kan seperti itu, Masya Allah. Kemudian ada namanya Ibnul Athir. Ibnul Athir itu ada 3 orang bersaudara, semuanya menjadi ulama. Satu menjadi seorang muhaddits, satu menjadi seorang ahli bahasa, ahli sastra, dan satunya menjadi seorang ahli tarikh, sirah ya. Ini faktnya sendiri-sendiri, tapi Masya Allah ya, ulama besar semuanya ya. Maka ini untuk kita meneladani kepada mereka ya, dan perhatian kepada agama. Karena agama bolehlah kemudian apa, tidak semuanya harus jadi ulama, itu tidak, tapi ngaji yang penting ya, dasar agamanya yang pokok ya. Boleh jadi mau jadi pengusaha, mau jadi apa, tapi dasar agamanya jangan sampai lepas ya. Karena ketika harta itu dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang beragama, insya Allah akan aman dan amanah ya. Akan aman dan amanah. Tapi ketika harta itu dipegang oleh orang yang tidak beragama, nasallallahu salam al-afiyah ya, mesti akan gak karuan ya. Maka anak cucu kita pun juga jangan lepaskan dengan itu ya. Keluarga kita, monggo Bapak Ibu sekalian ya, juga perhatian untuk saling mendoakan ya. Saling mendoakan. Doakan anak-anak kita yang nakal sekalipun, mungkin hari ini nakal ya, memang dunianya ya, yang namanya dunianya dunia nakal, anak-anak dunianya main dan nakal ya. Maka ya kita mesti mensikapi mereka sebagaimana, jangan terlalu ini banget ya, tapi tetap dibimbing, diarahkan ya. Dan jangan lupa didoakan terus. Mungkin hari ini nakal, besok mudah-mudahan doa kita dikabulkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang saleh. Bukan sekedar lisan kita mengucapkan moga-moga jadi anak soleh, tapi kita juga tidak mendoakan, tidak berusaha ya. Maka kita tetap kita usahakan, dididik dengan didikan agama. Meskipun mungkin jadi pengusaha, dia terserah ya. Kalau itu kan bakat-bakatan, rezekinya orang masing-masing ya, dan bakat orang juga masing-masing. Anak saya juga sama gitu, kadang-kadang juga ya sama lah ya. Kita mau maksakan gimana, yang penting gitu. Pokoknya yang penting agama, nggak boleh harus ngaji, harus. Padahal udah kita dasari, alhamdulillah yang ini juga kita arahkan untuk menghafal Quran. Alhamdulillah sudah pada hafal. Tapi ya itu, saya nggak pingin sama abah. Siapa yang nyuruh ini seperti abah? Jangan beri saya gitu. Kadang-kadang
seperti itu. Jadi seakan memaksakan, jangan. Kadang salah persepsi seperti itu. Kita juga komunikasi yang baik. Perlu komunikasi yang baik. Anak-anak memang ya seperti itu, perlu untuk diarahkan. Dunianya mereka seperti itu. Dan juga kaitannya dengan apalagi sekarang ini ya, dengan pertemanan, dengan teknologi yang ada. Ini kita harus peka ya. Harus jeli kemana anak itu lari, harus kita monitor terus ya. Kemana itu pergi, dengan siapa mereka, ini harus kita monitor ya. Karena kadang-kadang kita jaga di rumah, di luar nggak selamat ya. Itu karena semua ikut mendidik gitu, semua ikut mendidik, ikut andil. Ini yang kadang-kadang kita, namun kita juga jangan lupa lah, banyak doa ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga ya. Tapi ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan sedikit ini sebagai tadzkir, mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada semuanya, khususnya untuk kita kembali kepada keteladanan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam rumah tangga. Dan kalau kemudian mau dikaji lebih dalam, Masya Allah ya, rumah tangga itu sampai dibukukan oleh Imam Nasai dalam kitab Syuratun Nisa, itu dikumpulkan hadits-hadits khusus berkaitan dengan masalah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang saya baca sendiri, subhanallah, apa kuat gitu ya. Apa kuat gitu ya. Ya kita la haula wala quwata illa billah ya. Kita bersandar pada Allah semampu kita ya, sekuat kita ya. Tapi itu adalah usaha ya. Mudah-mudahan adalah merupakan juhud yang disyukuri dan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan barangkali, kalau nanti ada sharing-sharing, ada kita bisa lanjutkan. Barangkali itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq, wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.